Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang mulia, seluruh dunia, seluruh orang-orang beriman mengakui bahwa kejayaan, kebahagiaan manusia adanya di dalam amal agama yang sempurna. Orang Kenya katakan, Mwenyezi Mungu ameweka mafanikio katika dini kamili. Ini orang-orang Afrika Timur. Kalau kita ke seberangnya di Somalia, dia katakan, libanten dunia, libanten akhirah, wahai kujirta din kami. Kalau kita masuk ke wilayah Asia Tenggara, masuk ke Bangladesh, dia katakan, samosto manusar sokolota din manar mudde. Kalau kita ke atas ke India, dia katakan, सारी की सारी कामयाबी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और लोगों की कामयाबी सिर्फ दीन में रखी है. Kalau kita ke negerinya Amir Sabini di Sri Lanka, dia katakan mandiden vitri dinil dan erkirada. Maksudnya semua sama. Kalau kita ke negeri tetangga Thailand, dia katakan Allah camkat kom samret komanut junai sasana. Kalau kita ke Portugis, dia katakan majepu asalewangenna nenia ade cengenna yamanan rupa tahu engkai rilalang asukuna kamalakang agam. Allah. Understand? Begitulah hadirin yang mulia. Seluruh dunia mengakui bahwa kejayaan, kebahagiaan dalam amal agama yang sempurna. Dan agama tidak bisa sempurna kalau yang mengamalkan hanya kaum lelaki sahaja. Agama bisa sempurna kalau ditemani satu makhluk yang bernama perempuan. Maka kami ini keluar Masturot. Mereka jauh-jauh datang dari Sri Lanka, bawa istrinya. Pingin berjumpa dengan istri bapak juga. Dia pingin dakwah di kalangan perempuan. Tapi dalam 3 hari ini yang datang 2 orang, 3 orang. Jadi dia pikir Indonesia ini tidak ada perempuan. Dia tidak tahu perempuan Indonesia ini luar biasa. Perempuan Indonesia ini ada di berbagai negara. Ada di Singapura, ada di Hong Kong, ada di Amerika. Bahkan di Saudi banyak perempuan Indonesia. Bahkan perempuan Indonesia saking beraninya tanpa suami bisa pergi. Kalau perempuannya berani seperti itu, kira-kira gimana laki-lakinya? Siap semua 4 bulan insyaallah. Hadirin mulia, kita bersyukur. Allah karuniakan kita iman, yakin yang sempurna bahwa Allah se hota hai, Allah ke ghar se kuch nahi hota hai. Hanya Allah yang kuasa, selain Allah tidak kuasa. Dan untuk memahamkan perkara ini hadirin yang mulia, Nabi SAW usaha di Mekah 13 tahun, ditambah di Madinah 10 tahun, 23 tahun Nabi SAW usaha. Dan dicontohkan oleh Nabi SAW bahwa untuk masukkan yakin yang sempurna ke dalam hati, tidak bisa kalau tinggal di kampung saja.
Orang Pontianak tidak bisa kalau tinggal di Pontianak saja. Nabi saja yang ditemani oleh Jibril alaihissalam hari-hari itu harus pergi meninggalkan kampung kesayangannya, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan Ka'bah, hijrah ke Madinah. Itu contoh bagi orang Pontianak. Kalau ingin dapatkan iman yang sempurna, maka harus tinggalkan Pontianak, harus tinggalkan Kalimantan Barat. Maka disitulah akan ada tarbiyah. Allah akan berikan iman. Nabi SAW ketika datang ke Madinah, itu orang-orang Madinah, orang-orang Ansor menyambut luar biasa. Mereka ada yang naik ke atas pokok-pokok kurma, pohon-pohon kurma. Mereka menyambut dengan tola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukuru alaina ma da'a lillahi da. Sambutan orang-orang Ansor kepada Muhajirin, sungguh telah datang cahaya rembulan. Jadi kedatangan orang-orang Muhajirin ini diibaratkan datangnya cahaya, cahaya yang menyinari dari bukit sebelah Bukit Wada. Apa yang dia bawa? Orang-orang Muhajirin datang membawa hidayah, membawa cahaya, membawa kalimat la ilaha illallah. Maka wajib syukur bagi orang Ansor. Selagi ada orang datang membawa hidayah, membawa cahaya, maka wajib orang Ansor bersyukur. Subhanallah, kami kedatangan kami 3 hari yang lalu. Kami ini 4 pasang, 3 pasang dari Sri Lanka, kemudian kami 1 pasang dari Jakarta. Hanya 4 pasang, tapi disambut dengan 7 mobil di airport. Jadi bagaimana 4 pasang, mobilnya 7? Apakah istri kami dipisah? Sudah, barang-barang ditaruh di mobil yang kosong. Begitu hebatnya orang Pontianak ini menyambut kedatangan Muhajirin dari Sri Lanka, Jakarta. Kelihatannya ini akan menjadi tanda-tanda hidayah insyaallah. Sebagaimana dahulu Madinah menjadi Madinatul Munawwarah. Dulu namanya bukan Madinah, namanya Yathrib. Tapi karena sambutannya begitu hebat kepada orang Muhajirin, maka negeri itu berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Kelihatannya sebentar lagi nih Pontianak, karena begitu hebatnya menyambut kedatangan Muhajirin, sebentar lagi akan berubah menjadi Pontianak Munawwarah. Amin. Hadirin yang mulia, ada banyak masalah ketika orang Muhajirin datang. Tidak ada hotel waktu itu. Bagaimana caranya mengatasi masalah pemukiman, perumahan, tempat tinggal, masalah makan? Apakah Nabi membangun restoran yang besar? Apakah Nabi membangun komplek perumahan yang besar? Apakah Nabi membangun pertanian yang hebat? Tidak, hadir. Yang pertama kali dibangun Nabi SAW adalah masjid. Karena masjid ini adalah tempat untuk menjadi solusi semua persoalan umat. Inilah yang dibangun Nabi. Jadi kalau ingin memindahkan satu kampung, memindahkan satu kota, bahkan memindahkan satu provinsi atau satu negara, kalau ingin sukses, maka yang pertama kali dibangun adalah masjid.
Kalau bukan itu yang pertama kali dibangun, maka akan ada banyak masalah hadirnya. Kemudian masalah-masalah yang lain datang. Bagaimana? Soal pemukiman, tempat tinggal, makanan. Nabi SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Rasulullah mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Rabi. Wahai Abdurrahman bin Auf, wahai Sa'ad bin Abi Rabi, kamu bersaudara. Betapa gembiranya. Sa'ad bin Abi Rabi dipersaudarakan dengan konglomerat Mekah. Abdurrahman bin Auf sudah kaya di Mekah, tetapi untuk menyempurnakan agamanya, mengusahakan imannya, maka dia rela meninggalkan harta kekayaannya. Dia tidak bawa apa-apa ke Madinah, tidak bawa rumahnya, tidak bawa kebunnya, tidak bawa supermarketnya. Pergi ke Madinah, disambut oleh Sa'ad bin Abi Rabi. Kata Sa'ad, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku ini orang paling kaya di Madinah. Aku punya banyak kebun. Kebun mana yang kamu suka, aku akan berikan kepada engkau. Ada enggak orang Pontianak seperti ini? Yang punya kebun sawit, punya kebun kelapa, punya kebun apa lagi di sini? Kebun pisang, kebun durian, kebun langsat, ada lagi kebun manggis, banyak macamnya. Wahai saudaraku, saya punya banyak kebun. Yang mana kamu suka, kamu pilih, aku akan berikan kepada engkau. Kemudian yang kedua dia katakan, saya punya banyak rumah. Rumah yang mana kamu suka, maka saya akan berikan kepada engkau. Sifat orang Ansar. Ada lagi yang ketiga. Dia katakan, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, saya punya beberapa istri. Yang mana kamu suka, saya akan ceraikan, saya akan kawinkan kepada engkau. Ayo, siapa orang Pontianak yang punya beberapa istri? Hadirin yang mulia, kami datang bukan untuk mencari kebun di sini. Orang Sri Lanka datang bukan untuk mencari kebun di sini, bukan untuk mencari rumah di sini. Di sana juga dia punya rumah. Bukan ingin mencari istri di sini, dia juga punya istri, bahkan istrinya dibawa-bawa. Bahkan ada orang nggak bisa nambah istri lagi di sini. Jadi datang bukan untuk urusan dunia, datang untuk urusan kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang mulia, inilah sifat orang Ansar. Dengan adanya sifat seperti ini yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, maka kehidupan Madinah betul-betul menjadi kehidupan yang hebat. Nabi SAW mentarbiah sahabat di masjid, sehingga sahabat yang dahulunya jahil, bahkan zamannya pun disebut zaman jahiliyah. Sahabat dahulunya degil, tidak beradab. Sahabat dahulunya musuhan, tidak ada kasih sayang. Sahabat dahulunya perang bunuh-bunuhan. Sahabat dahulunya miskin, sengsara. Tapi dengan adanya amalan masjid, maka kehidupan sahabat radhiyallahu anhum berubah. Keyakinan mereka ditempa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal mereka
mengikut amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam waktu singkat tidak lama hadirnya mulia, kehidupan Madinah ini berubah. Yang tadinya jahil berubah jadi alim, yang tadinya degil berubah jadi beradab, yang tadinya musuhan berubah menjadi kasih sayang, yang tadinya bunuh-bunuhan perang berubah menjadi damai, yang tadinya miskin berubah menjadi kaya raya hadirnya. Kenapa hadirnya mulia? Karena mereka buat amal masjid yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan 7 lapis langit dan bumi, menghamparkan lautan. Dialah yang telah menciptakan rizki juga. Dan Allah taala mengumumkan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku letakkan rezeki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Hari ini kita letih hadirin yang mulia, karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, tapi kita mencarinya di bawah. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita kendaraan untuk naik ke langit, tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, roket untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat nih mi'rajnya orang beriman. Kita tidak bisa naik ke langit pakai helikopter. Kita tidak bisa naik ke langit pakai jet tempur. Kita tidak bisa naik ke langit pakai pesawat ulang-alik. Naik ke langit dengan sholat. Itulah hadirnya mulia. Kehidupan sahabat berubah. Sahabat pertaniannya biasa-biasa saja. Bagaimana enggak biasa-biasa saja? Di sana padang pasir. Perdagangannya biasa-biasa saja. Industri pabriknya, kantornya biasa-biasa saja. Yang luar biasa dalam kehidupan sahabat, apabila azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, petani langsung tinggalkan cangkulnya, pedagang langsung tinggalkan tokonya, orang kantor langsung tinggalkan mejanya. Kehidupannya menjadi sejahtera. Hadirin yang mulia, Pak Cecep sering sampaikan, di masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, datang kekayaan dari Rom dan Parsi sebesar 3 miliar dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 dinar itu bisa beli kambing, 1 dirham bisa beli ayam. Datang kekayaan 3 miliar dinar. Siapa yang pandai menghitung di sini? 3 miliar kali 4,25 gram emas. Ada yang pedagang emas di sini. Berapa 1 gram emas? Lebih kurang 1 juta. 1 dinar sama dengan 4 juta. 4 juta kali 3 miliar sama dengan 12.000 triliun, saudara-saudara. Itu bukan sedikit. Utang satu negara ini katanya hanya 7.000 triliun. Kalau kita pinjam uang sahabat 7.000, lunasi hutang satu negara ini, itu masih sisa mereka 5.000 triliun. Padahal jumlah sahabat tidak banyak, hanya 124.000 lebih kurang. Cobalah sekarang dibagi 12.000 triliun dibagi 124.000, setiap orang dapat jatah kekayaan itu
96,7 miliar. Bayi baru lahir langsung dikasih rekening, ini kamu punya duit 96,7 miliar. Kamu bisa pakai ente dakwah keluar kemana-mana. 9 miliar, 90 miliar. Engkongnya mau mati, ini engkong wariskan 96,7 miliar. Itu bukan sedikit hadirnya mulia. Kalau uang 100 ribu, yang sering pegang uang banyak nih, kalau 10 juta itu tebalnya 1 senti. Uang 100 ribu disusun, itu kalau 10 juta tebalnya 1 senti. Kalau 100 juta berapa senti? 10 senti. Kalau 1 miliar berapa? 1 meter. Kalau 96,7 miliar berapa meter? 96,7 meter. Tingginya Monas di Jakarta hadirin mulia hanya 115 meter. Beda berapa meter itu? Uang 100 ribu ditumpuk, itu mendekati tingginya Monas. Itu kalau uang 100 ribu. Kalau uang 50 ribu, 2 kali lipat tingginya. Satu orang dapat jatah kekayaan ini. Hadirnya mulia, inilah sahabat menganut sistem ekonomi langit. Mereka paham rizki itu adanya di langit. Negeri mereka ini gersang, sejauh mata memandang, batu, pasir, panas terik di siang hari, dingin menusuk tulang di malam hari. Tapi kehidupan mereka sejahtera. Kalau mereka sedekah, bukan sedekah 1 juta 2 juta, bukan 10 juta 100 juta, miliar-miliar sedekah mereka. Karena mereka paham di mana kekayaan itu berada. Mereka benar dalam mencari alamatnya. Hadirnya mulia, Hadraji Maulana Sa'ad Daud Barakatuh katakan, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang memiliki jumlah masjid sebanyak Indonesia, sebanyak negeri tuan-tuan ini. Artinya apa? Kita ini punya kendaraan untuk naik ke langit, untuk menjemput jatah rizki yang disediakan Allah di sana. Dan Allah karuniakan kepada kita gunung yang besar. Di dalam gunung itu ada emas, dalam gunung itu ada minyak, dalam gunung itu ada gas, dalam gunung itu ada batu bara. Allah karuniakan kita laut yang luas, ikannya besar-besar, di dasar laut ada mutiara. Allah karuniakan kepada kita begitu banyak kekayaan. Tapi walaupun banyak, tapi salah alamat mencarinya, gimana bisa ketemu? Hadirnya mulia, kalau ada satu bangunan dibuat oleh 100 orang, 20 orang menaikkannya, 80 orang meruntuhkannya, kira-kira bangunan ini bisa naik atau turun? Bangunan ini akan turun, bukan naik ke atas, berlobang ke bawah. Nabi SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, sholat ini tiang agama. Siapa menegakkannya, menegakkan agama. Siapa meninggalkannya, meruntuhkan agama. Satu negeri ini hadirnya mulia, coba perhatikan, coba sensus, lebih banyak mana orang sholat daripada tidak sholat? Atau satu provinsi lah, terlalu besar mungkin satu negeri, lebih banyak mana orang sholat dibanding tidak sholat? Kita menghitung orang Islam saja, yang tidak Islam kita tidak hitung. Atau satu kabupaten saja, atau satu kota, atau satu kecamatan, atau satu kelurahan, atau satu RT saja, atau satu muhalla saja. Coba lihat muhalla kita,
Ada berapa banyak laki-laki di sana? Lebih banyak mana yang sholat dibanding tidak sholat? Tidak heran berhutang hadirnya, berlobang ke bawah bangunan Islam ini. Maka itu hadirnya mulia, kita perlu melibatkan kaum perempuan untuk membantu kita dalam perjuangan menegakkan agama. Kita hari ini tidak paham nilai sholat. Seorang datang kepada Nabi mengadukan masalah ekonomi. Ya Rasulullah, kena krisis ini. Rasulullah tidak kasih duit, ini kamu dagang di pasar, tidak. Rasulullah tidak kasih bibit, ini kamu tanam di kebun, tidak. Rasulullah tidak kasih kambing, ini kamu ternak di padang rumput, tidak. Nabi bacakan ayat wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkan keluargamu sholat. Coba, kalau ada orang mengadukan masalah ekonomi, itu Nabi hubungkan dengan sholat. Hari ini kalau kita tanya pakar-pakar ekonomi, doktorandus ekonomi, doktor ekonomi, ada doktor ekonomi, doktor Usman di sini. Kita tanya profesor ekonomi, bagaimana caranya mengatasi ekonomi? Oh, kita harus mencetak 1000 hektar sawah. Kita harus menanam 1 juta pohon langsat. Hadirin yang mulia, itu masih di bumi juga. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan barang itu di atas, dan kita dikasih kendaraan untuk naik ke atas. Kenapa tidak mau pakai kendaraan ini? Maka hadirin yang mulia, kita harus bangkit. Karena kita tidak paham nilai sholat, maka kita bermain dengan sholat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu hari pernah ketinggalan sholat berjamaah. Maka apa yang dilakukan beliau sebagai tanda penyesalan atas ketinggalan sholat berjamaah, maka dia denda dirinya dengan uang sebesar 200.000 dirham. 200.000 dirham. Itu denda Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah. Siapa yang pernah ketinggalan sholat berjamaah di sini? Nggak ada ya? Nggak ada yang luput. Siapa yang pernah bayar 50.000 saja karena ketinggalan sholat berjamaah? Niat semua insya Allah ya. Tinggalan sholat berjamaah, denda 50.000. Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah, dendanya 200.000 dirham. 1 dirham tadi bisa beli ayam 1 ekor. Jadi kalau 200.000 dirham sama dengan 200.000 ekor ayam. 1 truk itu muat 2.000 ekor ayam. Jadi berapa truk diperlukan untuk membawa dendanya Sayyidina Umar karena ketinggalan sholat berjamaah? Perlu 100 truk untuk membayar denda ketinggalan sholat berjamaah. Kalau truk ini dijajar dari sini sampai kemana? Kantor gubernur. Kita tidak paham nilai sholat berjamaah. Itulah yang membuat kita ini, hadirin yang mulia, ditimpa berbagai persoalan, ditimpa berbagai masalah. Padahal semua persoalan kita itu diselesaikan dengan amal masjid. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Rabb rumah ini. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan makan, menghilangkan lapar.
Artinya dia yang memberikan kesejahteraan, dia yang memberikan prosperity. Wa amanahum min khauf, dia yang menghilangkan, dia memberikan keamanan, menghilangkan ketakutan. Dia yang memberikan security, prosperity and security dengan makmurkan masjid. Bersedia hadirin? Insyaallah. Mau sejahtera, makmurkan masjid. Mau aman, makmurkan masjid. Jangan sampai kita seperti Abu Nawas. Abu Nawas sibuk di luar rumah, di bawah terang bulan, mencongkel-congkel batu depan rumahnya dengan sungguh-sungguh. Maka orang-orang melihat, kenapa Abu Nawas ini? Apakah ada sesuatu yang hilang? Maka mereka pun datang membantu. Wahai Abu Nawas, apa yang kamu cari? Hilang uang aku. Oh ya? Bongkar batu, tidak ketemu. Emang hilangnya di mana? Di dalam rumah. Loh, hilang dalam rumah tapi nyarinya di luar. Karena dalam rumah gelap, di sini ada bulan. Kita ini dalam perkara mencari rezeki seperti Abu Nawas. Barang itu ditaruh di atas, tapi kita sibuk mencarinya di bawah. Letih kita, hadirin yang mulia. Para sahabat ini mereka sejahtera kehidupannya. Mereka ada satu peristiwa di musim haji. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Abdullah bin Ja'far pergi haji. Orang pergi haji itu dia bawa unta. Unta perbekalan tuh berjalan sendiri. Dan unta itu kalau sudah tahu alamatnya, walaupun tidak ada GPS, dia sudah bisa tahu sendiri kemana pergi. Di tengah jalan unta itu udah jalan, meninggalkan majikannya. 3 orang ini ketinggalan. Maka mereka kelaparan. Mereka musyawarah, bagaimana ini perjalanan kita? Kita harus cari rumah, mungkin ada di tengah padang pasir di mana bisa bantu kita. Mereka pun berjalan. Ada satu segitiga di tengah padang pasir itu. Mereka mendekat. Oh, itu ada kemah. Maka mereka pun mendekat, mengucap salam, assalamualaikum. Ada nenek-nenek yang menjawab, waalaikumsalam. Siapa? Kami ini musafir, kami mau pergi haji. Kami ini ketinggalan unta perbekalan, jadi kami lapar, kami haus. Apakah ada air di sini? Apakah ada makanan di sini? Maka nenek ini menjawab, "Wah, ini padang pasir, air itu mahal. Ada sedikit. Kalau makanan tidak ada. Kalau kamu mau, ini ada kambing seekor. Kamu potong, saya masakkan." Karena namanya sudah lapar. Ya udahlah, disembelih kambing itu, dimasakkan sama nenek itu, dimakan mereka. Selesai makan, mereka pun pamit. Wahai nenek, nanti kalau selesai musim haji, ada waktu nenek pergi ke Madinah, carilah kami ini adalah Banu Hashim. Nenek itu diam saja, pergilah mereka. Sore-sore suaminya pulang. Namanya suami pulang dari jauh itu mencari makanan untuk kambingnya. Ya Allah. Makanya dia langsung pergi ke kandang, tapi tidak ada hentakan-hentakan kaki. Maka dia heran, dia letakkan rumputnya, dia buka kandang. Kemana kambing ini kok tidak ada? Dia tanya istrinya, kemana kambing kita kok tidak ada? Istrinya menceritakan, ada Banu Hashim tadi di sini. Oh, langsung marah dia. Bagaimana kamu tahu Banu Hashim? Kamu belum pernah lihat fotonya. Kamu ini dibohongin. Pokoknya marah-marah suaminya. Istrinya diam saja. Jadi ini satu strategi. Kasih tahu istri di rumah, kalau nanti aku marah-marah kamu harus diam aja, nggak boleh ngomong satu kata pun. Banyak kata-kata dikeluarkan suaminya, tapi karena tidak ada satu kata keluar dari mulut istrinya, jadi capek sendiri. Seperti petinju itu mukul angin, lama-lama capek sendiri. Ya sudah, hari berganti, musim berganti, kemudian
SIM haji pun telah selesai, paceklik tiba. Ini suami istri ini bagaimana bisa bertahan? Dia pergi mencari kotoran-kotoran unta, dijadikan kayu bakar, dijual ke kota. Nenek ini pergi ke kota, masuk ke satu kawasan. Tiba-tiba Sayyidina Hasan melihat, ini nenek nih yang tempo hari saya potong kambingnya. Maka dia panggil, "Nek, mari sini. Apakah engkau mengenal aku?" "Tidak." "Siapa kamu?" "Itu yang tempo hari potong kambing nenek." "Oh, kamu itu kah?" Sebenarnya bukan dia ingat betul kepada Sayyidina Hasan, dia ingat waktu diomelin sama suaminya. Allah. "Iya, Nek, sayalah itu. Mari sini, mari sini." Maka diajak masuk, dikasih makan, kemudian dikasih, "Nek, ini adalah pembalasan saya kepada kambing yang engkau berikan seekor. Aku berikan engkau 1000 ekor kambing." 1000 ekor gantinya 1. Dan ketika nenek mau pergi masih dikasih lagi duit. Berapa dikasihnya? 1000 dinar. 1 dinar tadi 4 juta. 4 juta kali 1000 berapa? 4 miliar. Orang dahulu itu sedekah begitu. 4 miliar dikasih nenek ini. Ditambah kambing 1000 ekor. Kata Sayyidina Hasan, "Ini kamu bawa ke adik saya, Sayyidina Husain." Dibawa ke Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kaget melihat perempuan ini. "Nenek dari mana?" "Aku dari rumah abang kau." "Nenek dikasih apa?" "Ini aku dikasih kambing 1000 ekor dan aku dikasih duit nih 1000 dinar." "Nek, ini aku kasih yang sama, 1000 ekor kambing dan 1000 dinar." Berapa uangnya sekarang? 8 miliar. Diantar sekarang ke rumah Abdullah bin Ja'far. Kata Abdullah bin Ja'far, "Nek, sayangnya engkau datang terakhir kepadaku. Aku sebenarnya ingin memberikan nenek lebih banyak, tapi tidak enak hati aku melampaui sepupuku terlalu jauh. Karena itu aku berikan nenek hanya 2000 ekor kambing dan 2000 dinar." Sekarang nenek punya berapa kambing? 4000 ekor kambing. Dan duitnya berapa? 16 miliar. Nenek itu pulang ke kampungnya, tidak pakai mobil apa itu yang untuk bawa duit itu, mobil box yang anti peluru itu, tidak. Duitnya digembol aja, saking amannya negeri itu, tidak takut dirampok. Dan dulu kambing-kambing kalau sudah dikenalkan kepada majikannya, dia bukan berjalan di depan, dia ikut di belakang. Nenek itu berjalan di depan, 4000 ekor kambing di belakangnya. Dia pulang ke kampungnya, suaminya lagi tidur-tidur di bawah pohon kurma, merasa bergemuruh bumi, dikira ada gempa bumi. Dia bangun, lihat debu mengepul, "Wih, ada apa?" Tapi ketika pelan-pelan ada seorang perempuan maju di depan, "Loh, ini sepertinya istri saya." Maka benar ternyata istrinya. Istrinya datang ke sana, "Ini duit 16 miliar. Ini kambing gantinya, kambing kamu yang dulu, yang kurus, yang kamu marah-marahin saya gara-gara dimakan sama Bani Hashim." Kalau negara tidak sejahtera, tidak akan bisa orang sedekah miliar-miliar. Padahal negaranya kering kerontang, hadirin mulia. Padang pasir, tandus, tapi mereka tahu di mana alamat rezeki itu. Maka hadirin mulia, kita semua insyaallah niat naik ke langit. Mulanya tuh belajar 4 bulan dulu insyaallah. Baru itu kita akan bisa mendapatkan kesejahteraan kalau kita hubungkan diri kita dengan sumber yang maha kaya. La ilaha illallah.